ada sosok-sosok makhluk astral, makhluk gaib yang muncul dan tepat berada di permukaan sungai. Tukimin melihat ada seorang lelaki layaknya seperti punggawa di kerajaan-kerajaan zaman dulu. Lalu ada beberapa perempuan yang seperti sedang mandi bermain air di kali tempur juga. Ipan pun agak heran melihat Tukimin saudaranya seperti terdiam dan hanya fokus menatap ke permukaan kali. Ipan merasa seperti ada yang lewat di samping tubuhnya. Angin apa? Pikir Ipan. Seperti angin lewat. Ipan tak terlalu peduli. Tasnya dia bawa masuk ke dalam kamar. Begitu tas disimpan di samping ranjang, Ipan kaget karena mencium aroma Kamboja. Sebelum lanjut ke cerita, buat teman-teman yang baru ikut gabung dan menonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alas Ketonggo yang tepat berada di daerah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, terkenal sebagai tempat yang terbilang begitu angker. Bahkan menurut beberapa keterangan, Alas Ketonggo itu disebut sebagai ibu dari hutan-hutan yang ada di Pulau Jawa. Sedangkan yang menjadi bapak adalah Alas Purwo. Di Alas Ketonggo terkenal dengan Palenggahan Srigati, tempat pertama sebelum Prabu Brawijaya V naik ke Gunung Lawu. Alas Ketonggo pula disebut sebagai gerbang goib menuju ke alam goib, kerajaan goib Gunung Lawu. Banyak para peziarah yang datang sekedar untuk ngalap berkah di Palenggahan Srigati ini. Bahkan bukan hanya orang-orang pribumi, bahkan orang-orang dari luar negeri seperti Malaysia dan yang lain itu sering pula di hari-hari besar datang berkunjung ke Alas Ketonggo. Bahkan di Alas Ketonggo pula Bung Karno, presiden pertama kita, pernah melakukan semedi. Bahkan lokasi tempat semedi Bung Karno masih ada hingga saat ini. Cerita kali ini adalah pengalaman salah satu baraya KMS yang dulu pernah mengalami sebuah kejadian di luar nalar yang tak pernah bisa dia lupakan hingga saat ini, selepas dia datang berkunjung ke Alas Ketonggo dengan saudaranya yang bernama
Mas Tukimin. Ipan, tahun 2019 yang lalu. Kala itu Ipan yang memang asli kelahiran Ngawi. Saat itu dia tinggal di daerah Jakarta Selatan. Ipan merupakan seorang mahasiswa di perguruan tinggi, memasuki semester akhir di masa pendidikannya. Waktu itu Ipan pulang kampung ke Ngawi, tempat kelahirannya. Dikarenakan sang ibu yang masuk ruang ICU karena penyakit yang cukup parah. Sambil berlibur, sambil pulang dan menengok kondisi ibunya, Ipan pun bernostalgia di tanah kelahirannya, berkunjung ke beberapa tempat wisata. Sampai satu saat, saudara dari ibunya Ipan yang tinggal di Ngawi juga mengajak Ipan mengantar dirinya berziarah ke Alas Ketonggo. Ipan yang memang walaupun asli Ngawi, tapi belum pernah bermain atau liburan ke Alas Ketonggo. Terlebih ada rasa penasaran juga tentang cerita-cerita keangkeran, kesakralan Alas Ketonggo. Ipan pun setuju mengantar Tukimin pergi berziarah ke sana. Di hari yang ditentukan, waktu itu hari Minggu, yang memang bukanlah hari bagi para peziarah. Namun Tukimin tetap memaksa berangkat ke lokasi itu. Umumnya para peziarah yang mau ngalap berkah ke sana itu malam Jumat atau malam Selasa Kliwon, dan paling ramai di bulan Suro. Ipan pun berangkat pagi-pagi sekali dari rumah kediamannya. Tak memakan waktu lama, jam 9 pagi mereka berdua sudah sampai di pintu gerbang Alas Ketonggo. Masuk ke dalam, kendaraan sudah mereka parkirkan terlebih dulu. Ipan pun diajak Tukimin mampir ke sebuah warung di lokasi itu. Kala itu memang cukup banyak para wisatawan yang mungkin sekedar berlibur ke lokasi. Di sebuah warung yang disinggahi mereka berdua, Ipan pun memesan segelas kopi hitam. Setelah pesanan mereka berdua disediakan, Tukimin pun bertanya tentang keberadaan juru kunci dari Palenggahan Srigati. Si pemilik warung pun mengarahkan Ipan untuk menemui si juru kunci, sekedar berkonsultasi tentang apa saja yang harus dilakukan, tahapan-tahapannya ketika berziarah ngalap berkah di sana. Selepas ngopi dan istirahat, Ipan pun hanya mengekor di belakang Tukimin. Bertemulah mereka berdua dengan si juru kunci yang baru selesai melayani seorang peziarah. Di situ Tukimin dan Ipan pun memperkenalkan diri. Lalu Tukimin menyatakan maksud dan tujuannya datang. Si juru kunci tentunya yang sudah begitu paham, beliau pun tersenyum. Nah, di kesempatan itu pula, Ipan yang memang seorang mahasiswa punya rasa ingin tahu. Dia bertanya, betul atau tidak kalau lokasi itu tempat petilasannya Prabu Brawijaya. Si juru kunci pun menerangkan dengan begitu detail. Bahkan menurut juru kunci, siapapun
orang yang ingin melakukan napaktilas. Napaktilas Prabu Brawijaya V ke Gunung Lawu itu pertama kali mereka harus datang ke Alas Ketonggo. Karena Alas Ketonggo inilah gerbang goibnya Gunung Lawu, di antara puluhan tempat-tempat sakral di sekitaran Gunung Lawu sana. Tentunya teman-teman semua tahu keangkeran kesakralan Gunung Lawu tak akan pernah habis diceritakan, karena segitu banyaknya orang-orang yang pernah mengalami kejadian-kejadian mistis, baik itu peziarah atau para pendaki gunung. Selepas cukup lama berbicara dengan juru kunci pun memanggil seseorang, mungkin seorang asisten atau gayed di sana, untuk menemani dan mengantar Tukimin menuju ke Kali Tempur. Di mana di Kali Tempur inilah dulu Prabu Brawijaya mandi atau jamasan mensucikan diri sebelum bersemedi di Palenggahan Srigati. Tukimin dan Ipan pun pamitan ke juru kunci, mengikuti penunjuk arah, diantar langsung ke Kali Tempur. Di situ si penunjuk arah, si gayed, dia bilang agar Tukimin mandi dan jamasan di sungai. Tentunya Tukimin yang memang sudah terbiasa melakukan ritual-ritual semacam itu, dia sudah tidak asing lagi. Bahkan Tukimin melihat di Kali Tempur ada sosok-sosok makhluk astral, makhluk gaib yang muncul dan tepat berada di permukaan sungai. Tukimin melihat ada seorang lelaki layaknya seperti punggawa di kerajaan-kerajaan zaman dulu. Lalu ada beberapa perempuan yang seperti sedang mandi bermain air di Kali Tempur juga. Ipan pun agak heran melihat Tukimin saudaranya seperti terdiam dan hanya fokus menatap ke permukaan kali. Sedangkan Ipan tak melihat apa-apa. Dia hanya melihat aliran sungai yang cukup jernih dengan tonjolan batu-batu kali yang agak besar. Sedangkan si gayed yang tahu kalau Tukimin melihat sosok-sosok makhluk halus, dia hanya tersenyum. Mas Tukimin sudah melihat? Iya Pak, saya melihat. Bagus. Kalau seperti itu, kayaknya Mas Tukimin memang sudah mendapatkan izin. Tinggal langsung saja turun dan berendam di sana. Tukimin pun mengangguk. Ipan yang gak ngeh dengan percakapan mereka hanya mengikuti saja. Lalu di pinggiran kali, yang kebetulan waktu itu sepi, mungkin peziarah atau pengunjung tidak ada yang tertarik ke sana. Mereka berdua mulai menanggalkan pakaian, mengenakan celana kolor bertelanjang dada, mulai turun ke sungai Kali Tempur. Di situ Tukimin langsung berendam duduk bersila di dalam air. Saat itu air sebatas dada merendam tubuh mereka. Tukimin langsung memejamkan mata. Ipan hanya ikut-ikutan. Dia tak tahu apa-apa. Niatnya kan cuma nganter. Tapi melihat air yang begitu jernih, Ipan pun langsung turun. Cuman duduk berendam agak menjauh dari Tukimin. Ada keanehan yang Ipan alami
ketika berendam di kali tempur. Saat Ipan mulai masuk ke permukaan air, duduk bersila menyandar di sebuah batu, memejamkan mata, menghirup aroma sungai yang membawa dia ke masa lalu. Di situ Ipan bernostalgia. Namun entah ilusi atau hanya pendengaran saja. Dikala Ipan sedang menikmati suasana kali tempur, Ipan seperti mendengar suara samar perempuan-perempuan yang berbicara tak jauh dari dirinya. Awalnya Ipan menyangka itu mungkin rombongan peziarah yang baru datang. Tapi kedengar oleh Ipan seperti sedang bermain air. Dalam hati, loh, apa peziarah perempuan juga mandi di sini? Pikir Ipan. Lalu pelan-pelan Ipan pun mulai membuka mata. Ketika mata terbuka itulah kaget bukan main Ipan. Sekitar 5 meter dari posisi dia menyandar, ada seorang perempuan yang dililit kain samping, berendam dan tersenyum menoleh ke arah Ipan. Ipan pun tersipu malu. Jantung Ipan berdebar cukup kencang melihat kecantikan si perempuan yang membuat Ipan tak karuan. Ipan yang seorang pemain di Jakarta sana, entah sudah berapa puluhan perempuan, baik rekan sesama mahasiswi atau perempuan malam di diskotik-diskotik yang sering dia datangi dengan kawan-kawan, sudah pernah dia cicipi. Berbagai kecantikan pernah dia nikmati, tapi kecantikan perempuan di kali tempur waktu itu begitu membuat Ipan terpikat, terpana. Kulit yang kuning langsat, senyum yang begitu memabukkan, kerlingan mata yang melelehkan hati Ipan. Gila, ini perempuan cantik banget, pikir Ipan. Seolah si perempuan itu mendengar suara di kepala Ipan, dia kembali menoleh dan tersenyum, senyuman yang penuh arti. Di situ Ipan yang seolah jatuh cinta memberanikan diri, menggeser badan dan mendekat ke arah si perempuan. Dan di situ Ipan dan perempuan itu pun berkenalan, yang ternyata si perempuan mengaku bernama Nilam. Nilam yang rambutnya panjang disanggul, basah oleh air, menambah kecantikan yang terpancar dari raut wajahnya. Nilam pun mengaku kalau dia adalah penduduk asli di sekitaran Alas Ketonggo. Ipan pun hanya tersenyum. Begitu betah dia asik bercengkrama di samping Nilam yang teramat cantik. Namun ada keanehan pula dari tubuh Nilam, di mana aroma yang tercium oleh Ipan. Nilam ini berbau wangi kembang Kamboja. Tapi bukan membuat Ipan takut. Justru semakin Ipan merasa bergairah tatkala aroma kembang Kamboja yang begitu lembut terhirup merasuk lewat hidung Ipan. Aromanya begitu memabukkan. Sedangkan Tukimin yang sedari tadi mulai terganggu oleh suara-suara Ipan, dalam hati bertanya-tanya, "Lah, si Ipan ngomong sama siapa? Gak bisa diem apa? Orang lagi ritual, lagi semedi. Malah ngomong terus," pikir Tukimin. Lalu Tukimin pun memicingkan mata.
Kaget dia melihat Ipan bercakap-cakap berbicara sendiri. Lah, si Ipan ngomong sama siapa? Apa dia mabok sebelum berangkat? Pikir Tukimin. Tukimin tahu betul kebiasaan Ipan yang memang seorang alkoholik, pecandu minuman. Gak salah lagi, nih si Ipan pasti mabok. Tak perlu waktu lama, Tukimin pun merasa sudah cukuplah dia melakukan ritual jamasan di Kali Tempur. Lantas Tukimin pun berdiri, menoleh ke Ipan. Pan, yuk kita langsung menuju ke pesanggrahan, ke Palenggahan Sri Gati. Ipan yang kaget langsung menoleh. Lah, udah selesai mas? Udah, ayo ikut. Enggak mas, masih betah di sini, sambil tersenyum misterius. Tukimin yang gak bisa bilang apa-apa. Dia hanya menggelengkan kepala, lalu bergegas naik ke pinggiran sungai, mengenakan kembali pakaiannya, dan menemui si Gayed yang setia berdiri menunggu Tukimin. Si Gayed pun berbicara ke Tukimin. Mas, Wisto, ojo diganggu koncone. Mungkin dia betah berendam di sungai. Sepertinya dia orang kota. Iya mas, dia saudara saja. Memang lagi kuliah di Jakarta. Oh ya udah, yuk kita langsung ke Palenggahan mas, ucap si Gayed. Tukimin pun pergi meninggalkan Ipan sendirian, yang sebenarnya perasaan dan penglihatan Ipan dia sedang berduaan dengan Nilam, perempuan yang baru dia kenal. Singkat cerita, hampir 2 jam kemudian, Ipan yang entah kenapa begitu betah berendam di Kali Tempur, sampai lupa waktu, dan anehnya tak pernah merasa dingin sama sekali. Tukimin pun langsung datang ke Kali Tempur. Pan, ayo kita pulang. Mas sudah selesai ritual di sini. Mau langsung pulang mas? Iya, cepat naik. Iya mas, tunggu aja di parkiran mas. Saya nanti langsung nyusul, ucap Ipan. Lalu Ipan pun dengan rasa penuh kecewa, belum rela berpisah dengan Nilam. Dia hanya tersenyum kecil dan berkata kepada Nilam, Nilam, Mas Ipan mau pulang. Mudah-mudahan saja nanti selepas Mas wisuda, Mas akan balik lagi ke sini untuk datang berkunjung ke rumah Nilam. Iya mas, Nilam tunggu Mas Ipan datang lagi ke sini, ucap Nilam sambil tersenyum. Dan di situ Ipan pun langsung berciuman dengan sosok Nilam dan meninggalkan Nilam sendiri dengan senyum mengembang berendam di Kali Tempur. Ipan naik ke pinggiran sungai, mengenakan kembali pakaian, menyusul Tukimin di parkiran, kembali pulang ke Ngawi, ke rumah mereka. Singkat cerita, 3 hari pasca pulang dari Alas Ketonggo, semenjak berpisah dengan Nilam, Ipan selalu saja terbayang-bayang wajah cantik Nilam. Ipan sepertinya betul-betul jatuh cinta. Bahkan di sela lamunan, sesekali Ipan sering mengucapkan nama Nilam. Sampai sudah tibalah waktunya, Ipan kembali ke Jakarta, melanjutkan kuliahnya yang sebentar lagi akan selesai. Di Jakarta, tepatnya di daerah Jakarta Selatan. Disitulah Ipan mengontrak sebuah rumah. Ipan ini memang berasal dari keluarga yang cukup kaya.
uang tiap bulan mengalir dari bapaknya di Ngawi sana. Ipan pun hidup serba berkecukupan. Bahkan bisa dibilang agak hura-hura juga. Seringkali hampir setiap malam minggu, Ipan dan kawan-kawannya, teman-teman satu tongkrongannya, pasti selalu main ke diskotik sekedar mencari hiburan. Di diskotik pula lah Ipan mengenal perempuan-perempuan malam. Bahkan sekedar bertemu dengan wanita-wanita baru, saling suka, lalu diajak ke kontrakan, dan selanjutnya kalian pun paham. Namun ada hal aneh waktu itu. Sepulang dari Ngawi, ketika Ipan membuka pintu kontrakannya, bertegur sapa dengan para tetangga. Tatkala pintu terbuka, Ipan masuk ke dalam rumah. Ipan merasa seperti ada yang lewat di samping tubuhnya. Angin apa? Pikir Ipan. Seperti angin lewat. Ipan tak terlalu peduli. Tasnya dia bawa masuk ke dalam kamar. Begitu tas disimpan di samping ranjang, Ipan kaget karena mencium aroma Kamboja. Aroma Kamboja yang langsung mengingatkan dia kepada Nilam, perempuan yang selalu muncul dalam pikiran. Aneh, kok bau Kamboja? Aromanya seperti aroma tubuh Nilam. Ipan pun heran. Karena tubuh lelah, dia pun berbaring di atas ranjang, lalu tertidur begitu lelap. Singkat cerita, hari-hari pun kembali berjalan seperti biasa. Pergi ke kampus, main sama teman-teman di tongkrongan. Menjelang mau malam barulah Ipan pulang. Dan setiap kali pulang, masuk ke dalam rumah, di bagian-bagian rumah, selalu saja Ipan mencium aroma Kamboja yang lama-lama membuat Ipan agak sedikit ketakutan. Di dapur, kamar mandi, ruang tamu, di kamar, selalu ada aroma Kamboja seolah mengikuti Ipan ketika pulang ke rumah. Nah, satu saat ada telepon masuk dari kawan Ipan, Andi namanya. Seperti biasa, hari Sabtu itu, Andi dan kawan-kawan mengajak Ipan main ke sebuah diskotik di daerah Kemang yang bernama Diskotik Big Brother. Taulah kawan-kawan ya, diskotik Big Brother ini seperti apa? Ipan pun setuju, karena sudah hampir seminggu juga, bahkan lebih selama tinggal di Ngawi sampai balik lagi ke Jaksel. Ipan belum menikmati seorang perempuan. Maklumlah si Ipan ini terlibat pergaulan bebas. Jauh sekali dengan adat kebiasaan dia ketika tinggal di Ngawi sana. Singkatnya, Ipan, Andi, dan kawan-kawan pun berangkat bersama-sama ke diskotik. Ketika masuk, aroma minuman, segala macam bercampur aduk menjadi satu. Jedag-jedug, hingar-bingar musik DJ di dalam diskotik. Orang-orang asik berjoget di kerumunan. Ipan pun hanya tersenyum dengan mata yang jelalatan. Namun, dikala kawan-kawannya yang sudah pesan table terlebih dulu, Ipan yang masih asik menatap jelalatan. Ketika Andi memanggil Ipan, Ipan seolah tak mendengar.
Pandangannya terfokus ke seorang perempuan di antara kerumunan. Perempuan yang tak asing di mata Ipan, memancing kerinduan yang sudah beberapa hari dipendam. Ketika perempuan itu menoleh bertatapan dengan Ipan, Ipan pun tersenyum sumringah. Karena perempuan itu tak lain tak bukan adalah Nilam yang mengenakan hot pants. Ipan pun seperti yang tersedot, berjalan mendekat ke arah Nilam yang tersenyum. Dengan hati yang berbunga-bunga, Ipan mendekat dan langsung mengajak Nilam berbicara. Sedangkan si Andi dan kawan-kawan keheranan melihat Ipan. Tuh anak ngapain malah di sana? Di, lu samperin dah sana. Ya bentar dah. Si Andi pun nyamperin ke si Ipan. Pan, lu ngapain di sini? Kita minum dulu lah. Ah, udah lu aja dulu sana. Gua di sini lagi asik nih, ucap Ipan. Andi pun hanya menggelengkan kepala. Yang dilihat Andi, Ipan cuman berdiri sendirian di antara kerumunan. Andi nggak ngelihat sosok Nilam. Singkat cerita, sekitar jam 2, Ipan melirik ke arah kawan-kawannya yang sudah terbang pula. Ipan pun inisiatif pulang terlebih dulu dan mengajak Nilam ikut ke rumah kontrakannya. Dan dengan senang hati Nilam pun ikut pulang bersama Ipan. Sesampainya di kontrakan, dengan badan yang agak sempoyongan, Ipan dalam rangkulan Nilam dibawa masuk ke dalam kamar. Ipan pun tersenyum tak menyangka. Sepertinya Nilam memang jodoh yang ditetapkan untuk dirinya. Kembali bisa bertemu Nilam yang hanya mengelum senyum begitu lembut, mendekat dan duduk di samping Ipan yang terbaring. Lalu selanjutnya Ipan dan Nilam pun melakukan hubungan badan. Jam 9 pagi, Ipan terbangun setelah pergumulan hebat semalam dengan Nilam. Namun Ipan kaget, Nilam sudah tak ada di sampingnya. Loh, Nilam? Nilam? Ya elah, udah main pergi aja si Nilam, pikir Ipan. Kepala agak terasa cukup berat. Ipan turun dari ranjang, keluar dari kamar, mencari-cari bekas keberadaan Nilam. Namun Ipan pun merasa heran. Seolah Nilam tak pernah ikut dengan dia pulang ke kontrakan. Terbukti dengan pintu depan yang masih terkunci. Aneh, si Nilam pulang jalan mana? Ini pintu masih kekunci. Ah, bodoh amat lah. Mudah-mudahan saja nanti bisa ketemu lagi sama Nilam, pikir Ipan. Ipan pun memilih mandi menyegarkan diri. Lalu seharian Ipan hanya diam dan bengong di rumah kontrakan. Sesekali nongkrong di teras melihat para tetangga yang sibuk beraktivitas. Dan esoknya, hari-hari kuliah Ipan pun kembali berjalan seperti biasa. Namun 2 hari pasca pertemuan dengan Nilam di diskotik sampai dibawa ke kontrakan. Ketika Ipan pulang dari tongkrongan jam 9 malam, masuk ke rumah, kembali disambut aroma Kamboja, aroma Nilam. Ipan yang mulai sudah terbiasa, bukan rasa takut lagi yang dia alami, tapi justru kerinduan akan sosok Nilam. Ipan masuk ke dalam kamar. Ranjang dia bersihkan ketika Ipan mengangkat bantal. Kaget dia. Di bawah bantal ada ceceran rambut panjang.
Loh, ini rambut siapa? Pikir Ipan. Memang cuman ada beberapa helai, tapi terlihat begitu jelas kontras di antara spray yang berwarna putih. Setiap pagi bangun, Ipan selalu merapikan tempat tidurnya. Tak ada ceceran rambut. Namun kenapa malam itu ada ceceran helaian rambut panjang di bawah bantalnya? Ipan pun keheranan. Di tengah Ipan yang heran dan bingung, menerka-nerka sumber ceceran rambut panjang itu, pintu depan ada yang mengetuk. Loh, siapa yang namu jam segini? Ipan pun bergegas keluar. Lalu pintu yang masih diketuk didekati oleh Ipan. Ketika pintu Ipan buka, loh, Nilam? Sosok Nilam sudah berdiri di balik pintu, tersenyum begitu lembut ke arah Ipan. Masuk. Nilam pun masuk ke dalam. Lantas Ipan pun menawarkan minuman. Nilam hanya menjawab, "Boleh, minuman apapun boleh," ucap Nilam. Ipan menuju kulkas, membawa minuman bersoda disuguhkan kepada Nilam. Ipan tak menyangka, baru saja kemarin dia berharap Nilam datang. Langsung Nilam berkunjung ke kontrakan. Di situ Nilam dan Ipan asik bercerita. Ipan pun menggeser duduk mendekat ke arah Nilam, merangkul pundak Nilam. Nilam menyandar di dada Ipan. Dan seterusnya, Ipan yang merupakan seorang pemain yang berpengalaman, tahu betul apa yang diinginkan oleh Nilam. Kembalilah hal yang dulu terjadi mereka berdua lakukan. Dan dalam tempo 1 minggu pasca pertemuan di diskotik, Ipan dikunjungi Nilam sebanyak 2 kali di waktu malam. Dan selalu saja diakhiri dengan persetujuan. Dan seperti biasa, ketika pagi bangun, Nilam sudah tak ada di samping Ipan. Sedangkan misteri ceceran rambut di bawah bantal sesekali sering terjadi pula. Ipan pun hanya menganggap kalau itu helaian rambut Nilam. Tanpa Ipan sadari, beberapa tetangga di dekat rumah kontrakan Ipan merasa heran dengan keberadaan seorang perempuan yang sering terlihat hilir mudik di dalam rumah Ipan. Tetangga awalnya menyangka mungkin itu saudara Ipan dari Ngawi, karena memang cukup sering saudara-saudara Ipan datang berkunjung ke Jaksel dan menginap sampai beberapa hari. Namun Ipan sendiri tak menyadari hal seperti itu, karena perempuan itu selalu terlihat tatkala Ipan sedang kuliah atau ada di tongkrongan. Waktu pun terus berlalu. 1 bulan sudah terlewati. Terhitung entah sudah berapa kali Nilam datang berkunjung ke kontrakan Ipan. Setiap kali Ipan bertanya di mana Nilam tinggal di Jakarta, Nilam selalu bungkam. Hal itu pun tidak terlalu Ipan pedulikan. Bahkan dalam hati Ipan sudah berniat, lulus kuliah nanti, selepas wisuda nanti, akan meminang Nilam kepada kedua orang tuanya. Karena Ipan betul-betul jatuh cinta kepada Nilam. Bahkan perempuan-perempuan yang biasa menghabiskan malam dengan Ipan, baik rekan di kampus ataupun teman ketika bertemu di diskotik, semua sudah tak menarik lagi di mata Ipan. Hati dan pikiran Ipan hanya untuk Nilam. Namun ada hal aneh yang terjadi kepada Ipan.
Setelah beberapa kali berhubungan badan dengan Nilam, satu ketika Ipan setelah semalaman tidur dengan Nilam, ketika bangun dari tidurnya, Nilam seperti biasa sudah tak ada di sampingnya. Ipan ke kamar mandi. Ketika sedang menyikat gigi, Ipan merasa selangkangannya begitu gatal. Gatal yang teramat sangat. Kagetnya Ipan ketika membuka pakaian, muncul ruam dan bintik-bintik merah di sela-sela selangkangan Ipan. Rasanya teramat begitu gatal, bahkan disertai rasa panas. Ipan pun kaget, sejak kapan punya penyakit gatal seperti itu. Lalu esoknya, karena rasa gatal yang sudah tak tertahankan lagi, Ipan pun pulang dari kampus, langsung datang ke sebuah tempat praktik dokter untuk berobat. Dokter pun memeriksa penyakit Ipan. Ipan pun diberi beberapa obat untuk menyembuhkan penyakit kulitnya, dari mulai obat yang berupa pil dan yang seperti salep untuk dibalurkan di area yang gatal. Namun apa daya, rasa gatal itu bukannya hilang, malah hari ke hari semakin menjadi-jadi. Membuat Ipan kebingungan. Sudah 3 dokter dia datangi, dia kunjungi. Bahkan Ipan curhat ke Andi dan kawan-kawannya. Mereka mengira itu gara-gara Ipan terlalu sering main perempuan. Tetapi menurut dokter bukan. Dan yang lebih parah, area yang gatal-gatal itu semakin menyebar. Dari waktu ke waktu semakin meluas dan sudah mulai menimbulkan luka bernanah. Baunya luar biasa. Sampai ketika Ipan beraktivitas di luar, di bagian itu selalu Ipan semprotkan pewangi. Ipan tersiksa dengan rasa gatal yang teramat sangat. Namun yang aneh, rasa gatal itu hilang ketika Nilam datang. Setiap hari gatalnya berlebihan, baik pagi, siang, sore, malam. Selalu digaruk oleh Ipan. Sampai nanahnya itu sampai meleleh, kata Ipan. Dari luka-luka bekas garukan. Obat ya obat, tapi tetap tak sembuh. Namun ketika Nilam datang berkunjung ke rumah Ipan, rasa gatal itu hilang tak terasa. Bahkan seolah seperti yang tidak pernah ada. Makin hari Ipan makin bingung. Kenapa rasa gatal hilang ketika Nilam ada? Seolah penyakit gatalnya itu ada hubungan dengan Nilam, perempuan yang dia temui di alas ketonggo dan sudah menjadi kekasihnya. Karena penasaran yang teramat sangat, Ipan pun curhat ke Andi yang merupakan memang sahabat dari Ipan. Andi yang waktu itu bertemu Ipan di sebuah kafe. Kaget ketika Ipan bilang rasa gatal itu selalu hilang ketika berduaan dan bertemu dengan Nilam. Lantas Andi pun bertanya, Nilam siapa? Mahasiswa fakultas mana? Itu Londi yang waktu itu ketemu sama gua di diskotik, di Big Brother. Di Big Brother? Kapan? Perasaan kamu sudah beberapa bulan gak pernah lagi main perempuan. Itu Ndi, yang waktu baru pulang dari Ngawi. Andi pun mencoba mengingat-ingat. Tapi seingat Andi, waktu itu si Ipan sendiri. Seperti yang tadi diceritakan,
waktu di diskotik ketemu Nilam pertama kali. Gak mungkin. Gak mungkin, Pan. Waktu itu lu sendiri loh. Bahkan waktu lu pamit pulang, gua lihat lo pulang sendirian, gak bawa siapa-siapa. Mabok kali lu, Ndi. Lu juga kan mabok. Tapi kan lu tahu, semabok apapun gua, gak sampai hilang kesadaran. Gua kontrol, bro. Gua kontrol. Dan gua lihat lu sendiri waktu pamitan. Coba lu detailin dah. Lu cerita siapa sih si Nilam. Lalu Ipan pun ceritakan dari awal pertemuan di Alas Ketonggo. Termasuk menceritakan pula perihal aroma kembang Kamboja. Bentar. Jadi lu ketemu sama si Nilam di Alas Ketonggo, hutan yang katanya paling angker di Jawa. Yang di Ngawi kan? Iya, benar. Gua ketemu si Nilam di Alas Ketonggo, di Kali Tempur. Bentar. Aneh ini, Pan. Gua jadi curiga nih. Curiga apa, Ndi? Pan, nih feeling gua ya. Lu tahu kan feeling gua nggak pernah meleset. Gua kira itu si Nilam. Dia bukan orang, Pan. Bukan orang. Kaget si Ipan. Andi ngomong kayak gitu. Dia pun mulai terdiam. Selama ini memang feeling si Andi nggak pernah salah. Dia tahu betul Andi seperti apa. Ada kelebihan dikit lah. Ipan pun mulai terdiam. Lalu mulai menyambung-nyambungkan peristiwa yang pernah terjadi dari awal pertemuan di Kali Tempur. Baru ngalah Ipan. Karena dulu waktu di Kali Tempur, Tukimin sempat kaget dan heran ketika mengajak Ipan pulang. Pan, saran gua nih, Pan, mending lu coba konsultasi sama paranormal. Paranormal? Gila lu ya? Lu nyuruh gua datang ke dukun? Ini udah bukan ranah dokter lagi, Pan. Udahlah, ini buat kebaikan lo juga. Gua ada kenalan dukun. Siapa? Mbah Mijan. Mbah Mijan yang artis itu? Ya bukan, bro. Namanya aja yang sama. Udahlah, kalau lu mau, nanti sore gua bawa lu ke Mbah Mijan. Dia orang Jawa juga. Merantau udah lama di sini. Dia tetangga kosan gua. Dia paham hal-hal seperti itu. Ipan pun setuju. Lalu sore harinya, langsung si Ipan menuju ke tempat kosnya Andi. Dipertemukan dengan sosok Mbah Mijan. Orang Jawa yang merantau di Jaksel jadi tukang bakso, namun punya kelebihan di bidang spiritual. Ketika Ipan bertemu Mbah Mijan, belum ngomong apa-apa, Mbah Mijan pun udah kaget. Wah, si Ade ini habis main dari Alas Ketonggo ya? Loh, kok Bapak tahu, Pak? Sudah, masuk saja ke dalam. Kita cerita di dalam, ucap Mbah Mijan. Lalu Andi dan si Ipan pun masuk ke dalam. Di situ pun Mbah Mijan bertanya apa yang terjadi ketika di Alas Ketonggo. Seperti yang sudah diceritakan ke si Andi, itu pun dia ceritakan ke Mbah Mijan. Mas Andi, Mas Ipan, perempuan yang bernama Nilam yang Mas Ipan temui di Alas Ketonggo itu bukan manusia. Kaget si Ipan dibuatnya. Bukan manusia. Lantas kalau bukan manusia, dia siapa, Mbah? Mas Ipan, sosok si Nilam ini adalah jelmaan dari dayang-dayang pengiring Prabu Brawijaya di masa lalu.
yang memang tinggal di alas Ketonggo. Dan sendang kali tempur, tempat Mas Ipan mandi, tempat ritual. Di situ pula lah tempat berdiamnya sosok yang bernama Nilam. Rasa takut pun langsung hinggap di hati Ipan. Bahkan Andi ikut ketakutan pula. Lalu, bagaimana Mbah? Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Mas Ipan, kalau Mas Ipan ingin sembuh dari penyakit itu, sebaiknya Mas Ipan pulang saja kembali ke Ngawi. Ajak orang pintar yang paham akan hal seperti ini. Dan kembalilah ke alas Ketonggo untuk memulangkan Nilam. Karena Nilam sampai detik ini terus mengikuti Nak Ipan. Di situ si Andi sampai duduknya aja ngejauh. Dia nggak nyangka Ipan sahabatnya diikutin setan. Sampai bikin penyakit ruham buduk di kulitnya. Waduh, apa nggak ada cara lain, Mbah? Nggak ada. Hanya itu cara satu-satunya. Tapi jangan takut. Mbah akan bantu Mas Ipan sementara waktu agar dijauhkan dari sosok si Nilam sebelum Mas Ipan pulang kembali ke Ngawi sana. Bro, gua nginep di kosan lu ya. Lu pulang aja dah sana. Males gua. Nanti si Nilam datang gimana? Ucap Andi yang keberatan si Ipan mau nginep. Tolonglah bro. Atau kalau perlu lu ikut dah ke kontrakan gua. Lu temenin gua dulu di kontrakan. Tapi gimana ya Mbah? Tenang saja Mas Andi. Bawa benda ini. Simpan nanti di sela loster pintu depan. Agar sosok si Nilam tak bisa masuk ke kontrakan. Tak usah takut. Mas Andi kan tahu siapa Mbah. Percayalah, tak akan terjadi apa-apa. Kalau perlu nanti, Mas Andi antar saja si Ipan ke alas Ketonggo sana. Barulah selepas itu Andi pun setuju. Dan langsung ikut Ipan pulang ke kontrakan si Ipan. Tapi sebelum ke kontrakan, Ipan dan Andi pun masih sempet-sempetnya nongkrong dulu. Barulah jam 9 mereka pulang ke kontrakan Ipan di Jaksel. Namun ketika sampai di kontrakan, di situ si Mas Jono, tukang nasgor keliling langganan Ipan, lagi ngetem di depan kontrakan Ipan. Loh, tumben Mas Jono masih mangkal? Itu kan saudaranya Mas Ipan tadi pesan nasgor. Hah? Saudara? Saudara siapa? Ya saudara Mas Ipan, itu loh, si mbak-mbak yang rambutnya panjang. Wih, cantik banget Mas. Itu saudaranya masih jomblo nggak Mas? Tanya Jono. Ipan pun bukannya jawab malah kebingungan. Saudaranya yang mana? Dia pun lantas buka HP. Tak ada WA masuk dari saudara yang mau ke Jaksel, ke Jakarta. Mas Jono ini ngawur Bener loh Mas, baru saja tadi. Nih, piringnya saja udah kosong. Tapi belum bayar Mas. Ya sudahlah, sekalian saja bikin 2 buat saya sama si Andi. Siap Mas, bikinlah si Jono. Pan, saudara lu yang mana yang kesini? Kenalin dong kalau emang cantik. Tanya Andi. Gak tahu Andi. Udahlah, kita masuk dulu yuk. Ipan pun heran sepanjang jalan ke kontrakan. Dia berpikir keras, saudaranya yang mana? Karena yang punya kunci kontrakan selain dia, ya bapaknya. Memang saudara kalau yang mau ke Jakarta, ke kontrakan bawa kunci dari bapaknya Ipan di Ngawi. Pintu pun dibuka. Begitu masuk ke dalam,
Hanya aroma Kamboja yang tercium, tak ada satupun sosok manusia di dalam selain mereka berdua. Di situ Andi dan Ipan pun saling pandang ketakutan. Satu nama terucap dari mereka berdua, Nilam. Maka lekaslah Ipan menyimpan benda pemberian Mbah Mijan di atas loster pintu. Mereka berharap Nilam tak masuk ke rumah kontrakan. Nasgor dibayar, dipindahkan ke piring baru di dalam rumah. Piring dibawa Jono, Jono pun pamitan keliling kembali. Semalaman itu mereka berdua tak tidur sama sekali karena takut sosok si Nilam datang mengganggu Ipan. Karena kejadian semalam itulah, pagi-paginya pun Ipan dan Andi izin ke kampus untuk tak masuk dulu. Mereka berdua langsung berangkat dadakan ke Ngawi, ke Jawa Timur. Setibanya di Ngawi, Ipan dan Andi istirahat hanya sebentar di rumah orang tua Ipan. Ipan langsung mengajak Andi menemui Tukimin yang dulu dia antar ke Alas Ketonggo. Setelah bertemu dengan Tukimin, cerita apa yang dia alami sepulang dari Alas Ketonggo dulu. Tukimin pun kaget. Tapi bukan kaget takut, malah Tukimin tersenyum. Pan, Masmu ini memang sudah curiga waktu kamu mandi di Alas Ketonggo di Kali Tempur. Mas ngelihat kamu ngomong sendiri. Itu kayaknya kamu lagi ngomong sama sosok si Nilam. Iya mas, itu lagi ngomong sama si Nilam mas. Tolonglah mas. Mas Tukimin kan paham masalah seperti ini. Ya sudah Pan, besok kita ke Alas Ketonggo. Kita ngomong sama juru kunci. Juru kunci pasti tahu solusi untuk masalah kamu. Iya mas, tapi malam ini saya izin nginap di sini lah mas. Takut si Nilam datang mas. Ya iyalah, bukan cuman bakal datang. Dari tadi dia nunggu di luar rumah. Hah? Yang bener mas. Tukimin pun hanya tersenyum. Jadi menurut Tukimin, si Andi sama Ipan datang itu diikutin si Nilam di luar. Bahkan menurut Tukimin, sosok Nilam sebenarnya bukan dayang, tapi sosok kuntilanak Alas Ketonggo. Malam itu ketika menginap di rumah Tukimin, Andi dan si Ipan tak bisa tidur karena selalu mendengar suara tawa perempuan seperti kuntilanak dari halaman belakang Tukimin. Yang Tukimin bilang itulah sosok Nilam. Esoknya Tukimin langsung berangkat bersama-sama ke Alas Ketonggo menemui si juru kunci. Si juru kunci hanya berdecak lidah sambil tersenyum penuh arti, langsung membawa Ipan ke Kali Tempur. Ipan pun diobati dan dimandikan oleh juru kunci di sana dan menjamin kalau ritual memandikan Ipan adalah membersihkan tubuh Ipan dari pengaruh si Nilam yang sudah membuat Ipan menderita penyakit kulit. Dan memang walau bekasnya masih ada, tapi rasa gatalnya sudah hilang. Hanya tinggal berobat ke dokter saja, ucap si juru kunci saat itu. Hampir 2 jam mereka bertiga di Alas Ketonggo. Setelah semua selesai, Ipan terlebih dulu ikut berdoa di Palenggahan Sri Gati, dipimpin si juru kunci agar tidak diikuti kembali oleh Nilam kuntilanak Alas Ketonggo. Keluar dari area Palenggahan Sri Gati Alas Ketonggo, di parkiran
ketika Ipan, Tukimin, dan Andi masuk ke mobil, Ipan yang mengemudi dari kaca spion melihat sosok Nilam berdiri di samping gerbang alas Ketonggo. Dan semenjak kejadian itu, Ipan, walau dia sudah kembali tinggal di Ngawi, tak pernah sama sekali Ipan mau kembali menginjakkan kaki di alas Ketonggo, karena selalu teringat sosok Nilam yang sudah membuat dia gatal-gatal.